Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Dede Ardianti selaku moderator pada presentasi hari ini. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 15 akan memaparkan materi dengan judul Analisis Biaya Produksi Keripik Kulit Ikan Patin pada PT Berkah Patin Nusantara. Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Yogi Isnaini, ada Kamelia Amanda, Muhammad Rafi Wandika, dan Irfan Hambali. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi pada bagian gambaran umum usaha yang akan dijelaskan oleh Saudara Nay. Untuk Saudara Nay dipersilakan. Baik, saya Gisna ini akan menjelaskan gambaran umum UMKM. Jadi di sini UMKM Berkah Nusantara Patin Nusantara adalah UMKM yang berfokus pada pengolahan makanan ringan atau cemilan yang berbahan dasar dari hasil perikanan yang memanfaatkan kulit ikan patin sebagai bahan baku utama untuk produk unggulannya, keripik kulit ikan merek Patin Crust. Usaha ini bertujuan memaksimalkan potensi ekonomi limbah perikanan dan menghadirkan cemilan yang renyah, gurih, serta bergizi tinggi dengan menjaga konsistensi mutu dan kebersihan produksi. Perusahaan berkomitmen menjaga kerjasama yang erat dengan pemasok ikan lokal untuk mendukung perekonomian daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih oleh Saudara Hanai. Selanjutnya kita masuk pada bagian struktur kepengurusan usaha PT Berkah Pati Nusantara. Nah, pada bagian ini, setiap posisi dalam perusahaan kita telah membagi sesuai bidang dan tanggung jawabnya masing-masing. Dan saya di sini akan memandu teman-teman kelompok untuk membacakan perannya satu persatu. Untuk posisi pertama, yaitu Direktur Utama, saya persilakan kepada Irfan Hambali untuk membacakan tugas dan tanggung jawabnya. Baik, terima kasih. Saya Irfan Hambali sebagai CEO atau Direktur Utama. Di sini tugas utamanya adalah yang pertama itu memberi arahan dan keputusan utama dalam yang bertanggung jawab menentukan tujuan jangka panjang perusahaan. Kemudian yang kedua itu mengambil keputusan bisnis yang paling besar. Dan yang ketiga itu memastikan perusahaan beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku serta memiliki semua izin usaha yang lengkap. Baik, terima kasih Saudara Irfan. Selanjutnya ada manajer keuangan. Saya persilakan kepada Rafif Wandika untuk menjelaskan tugas dan tanggung jawabnya. Baiklah, di sini saya manajer keuangan yang mengelola uang dan biaya perusahaan. Tugas utama saya itu mencakup pengaturan semua aliran uang masuk dan keluar atau arus kas. Yang kedua, membuat laporan keuangan bulanan. Dan terakhir, menghitung dan mengendalikan biaya produksi keripik atau HPP agar efisien. Baik, terima kasih Saudara Rafif. Selanjutnya, pada posisi manajer produksi, saya sendiri memegang peran tersebut. Tugasnya penjamin mutu dan pembuat produk. Tugas utamanya memimpin semua proses pembuatan keripik kulit patin di dapur. Yang kedua, menjamin kualitas rasa dan tekstur produk selalu konsisten serta mengontrol ketersediaan stok bahan baku. Selanjutnya, untuk posisi manajer pemasaran, saya persilakan kepada Kamelia Amanda untuk menjelaskan tugas dan perannya. Baik, saya manajer pemasaran. Merupakan pembangunan citra dan promosi. Tugas utamanya yang pertama mencakup pengolahan citra merek Patin Crust, mengatur semua kegiatan promosi terutama di media sosial dan e-commerce. Yang kedua, mengembangkan ide-ide inovasi untuk varian rasa atau desain kemasan baru. Terima kasih. Terima kasih Kamelia. Dan posisi terakhir yaitu manajer penjualan yang saya persilakan kepada Nay untuk menyampaikan tanggung jawab pada bagian ini.
Baik, untuk manajer penjualan yaitu berperan dalam pencapaian target dan distribusi produk. Dan tugas utamanya yaitu bertanggung jawab penuh untuk mencapai target volume penjualan. Dan yang kedua, mengurus saluran distribusi, memastikan produk sampai ke toko, agen, dan reseller. Termasuk melakukan negosiasi, kontrak, dan harga jual dengan mitra dagang. Baik, terima kasih untuk Saudara Nai. Baik, itu tadi penjelasan lengkap mengenai struktur kepengurusan usaha PT Berkah Pati Nusantara. Dengan adanya tugas yang jelas dan terarah ini, perusahaan dapat berjalan dengan lebih profesional, mulai dari produksi, keuangan, pemasaran, hingga penjualan. Selanjutnya di sini ada biaya produksi. Yang pertama akan saya bacakan terlebih dahulu. Untuk biaya bahan baku, biaya bahan baku ini 150 kilogram, harga per kilonya 25.000, total harganya dari keseluruhan 3.750.000 rupiah. Untuk kulit patin segar ada jumlahnya 50 kilo, harga per kilonya 12.000, total harganya 600.000. Minyak goreng curah 100 kilo, harga per kilonya 18.000, total harganya 1.800.000. Bumbu dasar dan rempah 10 kilo, harga per kilonya 35.000, total harganya 350.000. Bumbu tabur varian rasa, jumlah per kilonya 5, harga per kilonya 50.000, total harganya 250 dengan total 6.750. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini ada lanjutan dari biaya tenaga kerja langsung. Dari biaya komponennya itu adalah gaji karyawan bagian produksi itu totalnya itu sekitar 8.500.000 rupiah. Baik, saya akan menjelaskan biaya overhead pabrik atau BOP. Biaya BOP variabel, yang pertama biaya listrik produksi itu sebesar 300.000, biaya gas LPG itu sebesar 550.000, biaya kemasan atau plastik dan label itu sebesar 10.000, biaya transportasi lokal bahan baku itu 5.000, total BOP variabel itu 9.050.000. Untuk biaya BOP tetap atau penyusutan dan sewa, penyusutan mesin spinner itu 500.000, penyusutan kompor industri dan wajan itu 350.000, penyusutan mesin seller itu 150.000, sewa tempat produksi bulanan itu 1.500.000. Total BOP tetap 2.500.000. Baik, selanjutnya masuk ke perhitungan harga pokok produksi, metode full costing. Yang pertama itu harga pokok produksi yang sebesar 6.750.000. Yang kedua itu biaya tenaga kerja sebesar 8.500.000. Kemudian biaya overhead pabrik variabel yaitu sebesar 9.050.000. Kemudian yang selanjutnya itu biaya overhead pabrik tetap sebesar 2.500.000. Kemudian untuk harga pokok produksi yang dikeluarkan adalah sebesar 26.800.000. HPP per unit 2.000 unit, persatuannya 13.400. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian perhitungan harga pokok produksi atau HPP, metode variable costing. Di sini ada dua, harga pokok produksi dan total biaya. Harga pokok produksi sendiri mencakup biaya bahan baku dengan total 6.750.000. Dan yang kedua, biaya tenaga kerja yang totalnya 8.500.000. Dan ketiga, biaya overhead pabrik variabel yang bertotal 9.050.000. Dan yang terakhir, biaya overhead pabrik tetap itu belum diperhitungkan secara pasti. Ada masih tidak diketahui. Dan HPP dari total biaya semuanya itu adalah 24.300.000. Dan HPP per unit itu 2.000 unit atau
rupiahnya 12.150. Baik, lanjut. Sini saya akan menjelaskan juga bagian perhitungan harga jual produk atau laba yang sekitar 25%. Itu ada dua metode, yaitu metode full costing dan metode variable costing. Yang pertama, metode full costing itu harga jual total sama dengan HPP tambah HPP kali laba yang diharapkan. Dan sama dengan 26.800.000 tambah 26.800.000 dikali 25%. Sama dengan 26.800 tambah 6.700 yang menghasilkan 33.500, dan harga per unitnya itu harga jual sama dengan jumlah produksi atau harga jual atau jumlah produksi sama dengan 33.500 atau 2.000 sama dengan 16.750. Dan yang kedua itu metode variable costing dengan harga jual total sama dengan HPP tambah HPP kali laba yang diharapkan sama dengan 24.300 tambah 24.300 kali 25% sama dengan 24.300 tambah 6.075.000 yang menghasilkan 33 juta sama dengan 30.375.000, dan harga per unitnya itu sama dengan 24.300 atau 2.000 yang menghasilkan 12.150. Mungkin sekian. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Dan di sini ada kesimpulannya, PT Berkah Patin Nusantara itu merupakan UMKM yang produksi cemilan keripik kulit ikan patin dengan merek Patin Crush, memanfaatkan kulit ikan patin sebagai bahan baku utama untuk meningkatkan nilai tambah limbah perikanan, perusahaan keuangan, produksi, pemasaran, dan penjualan, sehingga operasional lebih terarah dan profesional. Dari perhitungan biaya produksi untuk 2.000 unit, total HPP menggunakan full costing mencapai 26.800.000 atau 13.400 per unit, sedangkan metode variable costingnya menghasilkan HPP 24.300.000 atau 12.150 per unit dengan target laba 25%. Harga jual per unitnya itu ditetapkan menjadi 16.750 full costing dan 12.150 variable costing. Nah, di sini ada dua full costing dan variable costing. Dari produksi kami ini lebih cocoknya ke full costing karena metode ini tuh menghitung semua biaya produksi mulai dari biaya yang berubah-berubah sampai biaya tetap seperti gaji, listrik, dan penyusutan. Dengan perhitungan biaya menjadi lebih lengkap dan jelas. Jadi full costing juga itu membuat harga jualnya lebih stabil sehingga usaha tidak mudah rugi. Metode ini tuh juga cocok untuk menentukan harga jangka panjang karena hasil perhitungannya tuh tidak berubah-ubah. Full costing juga tuh bisa dipakai dalam laporan keuangan resmi. Jadi kesimpulannya dari antara full costing dan variable costing, PT Berkah Patin Nusantara itu lebih condong menggunakan metode full costing. Mungkin presentasi dari kelompok 15 cukup ini saja. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.